Udah kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Ya, oke. Nah, ini judulnya metodologi berinteraksi dengan hadis Nabi. Nah, itu terjemahan dari bahasa Arab yang ada tulisannya di bawah tuh. Kaifan nata'amalu ma'as sunnah an-nabawiyah. Ini judul kitab, judul buku. Ada bukunya di sini. Karangan Syekh Sukardawi. Ya, Syekh Sukardawi itu menulis buku Kaifan nata'amalu ma'as sunnah an-nabawiyah. Ya. Nah, saya juga ambil judulnya karena isinya juga materi dari situ. Nah, ini bagus buku ini. Jadi ini bagaimana kita berinteraksi dengan hadis. Maksudnya ya bagaimana kita mengamalkan sunnah Nabi di tengah-tengah masyarakat yang pluralitas, tengah-tengah masyarakat yang beragam. Nah, ini buku persis sama judulnya nih, Kaifan Ta'amalu as-Sunnah Nabawiyah. Ini jawaban terhadap buku ini. Jadi sebelumnya ada namanya Syekh Muhammad Al-Ghazali menulis buku As-Sunnatu An-Nabawiyatu Baina Ahlil Fiqih wa Ahlil Hadis. Jadi dalam kitab ini antara perspektif ulama fikih dengan ulama hadis itu cenderung beberapa itu dibenturkan. Ya, jadi kelihatan sering ada perbedaan pandangan ulama fikih dengan ulama hadis. Ya, karena ada yang melihat secara tekstual, ada yang melihat secara kontekstual. Jadi kadang-kadang ulama fikih itu cenderungnya kontekstual, sementara kadang-kadang ada ulama hadis lebih tekstual. Walaupun tidak semuanya. Nah, dalam kaitan itulah kemudian Syekh Sukardawi menulis buku sebagai jawaban terhadap kritikan Muhammad Al-Ghazali. Nah, inilah tradisi ulama masa lalu. Ya, termasuk ulama ini kan masih abad modern. Jadi ketika ada kritikan bukan dijawab melalui medsos, ya, tetapi itu dijawab buku dengan buku. Nah, itu tradisi ilmiah yang sangat luar biasa. Nah, apa yang dimaksud? Nah, ini. Jadi kalau kita studi hadis, ada dua hal menjadi titik pertemuan, menjadi perhatian utama. Yang pertama itu wurud, sumber hadis itu. Yang kedua dilalahnya, artinya makna hadisnya, petunjuk. Nah, kita di Indonesia ini, khususnya di Pontianak atau Kalbar pada umumnya, hadis yang banyak beredar dan kita pelajari itu cenderung pada isinya saja, lebih kepada dilalahnya. Pokoknya kalau ada hadis, yang penting isinya bagus, udah. Tapi kurang peduli terhadap urutnya. Ini hadis sumbernya dari mana nih? Itu apakah dari Nabi Muhammad atau dari sahabat atau dari muridnya sahabat atau dari ulama atau jangan-jangan kata-kata mutiara. Ya. Itulah sebabnya di masyarakat terkadang ada hadis yang sangat populer tapi setelah ditelusuri sumbernya ternyata bukan hadis. Itu seringkali itu. Man arada dunia fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi. Jadi siapa yang ingin bahagia di dunia maka hendaklah berilmu. Siapa yang ingin bahagia di akhirat hendaklah berilmu. Wa man arada huma, siapa yang ingin bahagia dua-duanya, hidup dunia dan akhirat, maka hendaklah berilmu. Nah, ini kalau dicari urutnya ya tidak akan ketemu. Kenapa tidak ketemu? Karena bukan hadis. Tapi udah terlanjur. Saya tadi ini baru menyelesaikan mengoreksi dan menilai 42 makalah. Ada olimpiade di Aceh, olimpiade agama, sains dan riset seluruh mahasiswa PTKI seluruh Indonesia. Akhir finalnya akhir November ini saya salah seorang tim penilainya. Tadi baru selesai ini. Nah, salah satu hadis yang ditulis itu tadi itu. Nah, siapa yang ingin bahagia di dunia hendaklah berilmu, siapa yang ingin bahagia di akhirat hendaklah berilmu. Baru di akhir hadis itu dalam kurung hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu kan luar biasa. Nah, tapi karena kita yang menilai ini mengerti bahwa ini implikasinya luar biasa nih. Jadi kalau misalnya orang hadis seperti ini lalu ditulis di makalah, lalu kemudian orang membacanya akhirnya menjadi turun temurun, seolah-olah
riwayat itu ada dalam kitab Sahih Bukhari dan ada dalam Sahih Muslim. Padahal tidak ada. Itu tidak ada. Itu saya pasti. Nah, inilah pentingnya ketika kita studi hadis itu nomor satu sebenarnya adalah urutnya dulu, sumber kebenarannya itu. Maka itulah kemudian diperlukan sanad. Sanad ini kan mata rantai periwayatan. Ya, karena misalnya Imam Bukhari meriwayatkan hadis, rawahul Bukhari. Dari mana Bukhari bisa menerima hadis? Padahal Imam Bukhari lahir 180 tahun, 183 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jaraknya antara Imam Bukhari dengan Nabi Muhammad hampir 200 tahun. Tapi bagaimana bisa Imam Bukhari meriwayatkan hadis? Apalagi sebutkan an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. Antara Abi Hurairah dengan Imam Bukhari itu sekitar 176 tahun. 178 tahun lah ya. Jadi jaraknya jauh sekali. Tapi bagaimana bisa? Nah, itu melalui sanad. Jadi ada perantara guru-guru itulah. Nah, disinilah yang perlu pelacakan. Nah, ini kadang-kadang terabaikan. Seperti tadi itu. Ya, man arada dunia fa'ala bil. Nah, begitu juga apa itu ya? An-nazafatu minal iman. Nah, itu kan sangat populer. Kebersihan itu sebagian dari iman. Tapi udah terlanjur ini. Saya pernah ke Padang Panjang, Sumatera Barat itu ada sebuah gedung ditulis itu an-nazafatu minal iman dalam Quran al-hadis. Itu ditulis tempo sekolah. Besarnya itu al-hadis. Tapi enggak, itu masih mendingan karena tidak disebutkan rawal Bukhari. Kecuali di buku Madrasah Ibtidaiyah itu ada itu. Karena hadis-hadis yang diajarkan di Madrasah Ibtidaiyah dan Sanawiyah saya sudah pernah teliti itu. Nah, jadi sekali lagi inilah gambaran umum secara garis besarnya ketika hadis mau kita kaji, ini dua hal yang harus perhatikan Bapak. Pertama urutnya, yang kedua dilalah. Nah, ini banyak, ini lebih banyak lagi. Nah, mempelajari hadis tidak cukup hanya mengerti kualitasnya, sahih, dhaif atau palsu, tapi sangat penting adalah cara atau metode memahami makna hadisnya. Karena bisa saja ada hadisnya sahih, tapi memahaminya keliru, maka kesimpulannya serta penerapannya bisa keliru. Nah, jadi inilah kemudian metode memahami hadis menjadi sangat penting. Nah, ini contoh yang sering saya sampaikan. Ini hadisnya sahih, tapi kadang ada salah menerapkan. Ini hadis berkaitan dengan orang yang lagi sedang makan sahur. Tiba-tiba terdengar azan. Nah, kalau berdasarkan hadis ini, fala yada'u hatta yaqdi hajatahu. Jangan berhenti makannya, teruskan. Ya, sampai habis makanannya itu di piring. Jadi kita lagi makan nih, terus ada bunyi azan. Kalau berdasarkan hadis ini, fala yada'u, jangan letakkan itu yang piring misalnya itu sampai hajatnya terpenuhi, sampai kenyang. Nah, kalau baca hadis ini berarti boleh. Padahal tidak begitu, ya. Hadisnya menyatakan, tapi maknanya bukan seperti ini. Kenapa? Karena hadis ini harus dipahami dalam konteks sejarah, yaitu hadis yang dimaksud dengan azan dalam hadis ini adalah azan pertama pada zaman Nabi Muhammad. Azan pertama pada zaman Nabi itu belum masuk waktu subuh. Berbeda kalau kita di sini di Pontianak ini, saya kira jarang ya. Mungkin tidak ada lagi kayak yang 2 kali azan. Dulu saya pernah di Sambas, saya menginap di rumah dinas Pak Wakil Bupati itu, tidak jauh dari situ, jam sebelum subuh udah ada azan. Itu sama pada zaman Nabi itu. Nah, jadi kalau azan pertama yang dimaksud dalam hadis ini, ya itu boleh, janganlah meletakkan anunya itu piringnya, boleh lanjut makan. Tapi kalau azan seperti kita, harus berhenti, jangan pakai hadis ini. Nah, gitu ya. Nah, jadi ini hadisnya sahih.
Tetapi harus memahaminya, pertama pendekatan sejarah, yang kedua memahaminya dengan menghubungkan dengan hadis yang lain, karena hadis yang lain itu akan memperjelas, ya, memperjelas bahwa ini hadisnya, ini hadisnya memperjelas, ya, jadi namanya hadis dijelaskan oleh hadis yang lain. Jadi pada zaman Nabi itu ada dua, kalau di hadis ini ada dua tukang azan Nabi. Sebenarnya ada 4 orang yang dipercayakan Rasulullah itu sebagai muadzin, tapi yang paling populer Bilal dan Ibnu Ummi Maktum. Nah, khusus dalam hadis ini Bilal itu azan pertama dan itu masih malam. Nah, itu dimaksud inna bilalan yu'adzinu bilailin. Jadi Bilal itu mengumandangkan azan pada waktu masih malam. Fakulu washrabu, ya makan dan minumlah. Itu yang disebutkan tadi hadis pertama tadi itu. Jadi masih boleh. Hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum, sampai Ibnu Ummi Maktum yang mengumandangkan azan. Nah, kalau sudah azan kedua, itulah yang sama dengan hari ini. Ya, tidak boleh lagi. Karena di Al-Qur'an Al-Baqarah 187, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajri. Titik. Nah, itu. Jadi makan dan minumlah sampai terbit fajar. Jadi kalau fajar terbit, maksudnya masuk waktu subuh, nah sampai di situ batasnya boleh makan. Nah, ini contoh pertama ya, bahwa hadis itu memang bukan sekedar sahih, tapi memahami maknanya. Nah, begitu juga ini juga sangat, saya kira ya, umirtu an nuqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ini hadis riwayat Bukhari ya, dari Ibnu Umar. Saya diperintahkan untuk membunuh orang hingga bersyahadat. Coba kalau di sini kita masuk di pasar-pasar, pasar tengah, ketemu orang yang matanya sipit. Anda udah syahadat belum? Nah, kalau belum boleh dibunuh ini. Nah, berdasarkan perintah dalam hadis ini. Coba kalau kita terapkan hadis ini bukan pada waktu dan tempatnya, ya kacau. Kacau. Padahal bukan itu yang dimaksud oleh Rasulullah. Hadisnya bunyinya iya, tapi maksudnya bukan itu. Ini hadis diucapkan Nabi dalam konteks sedang perang. Artinya paling tidak di negara yang sedang berperang. Artinya kalau dalam konteks peperangan, orang kalau sudah bersyahadat itu tidak boleh lagi kita perangi. Ya, harus dijaga. Ya, harus dijaga. Nah, itu jadi berhenti. Nah, itu yang dimaksud. Tapi dalam konteks perang. Kalau dalam konteks seperti kita hari ini, saya kira bukan itu yang dimaksud. Nah, jadi inilah perlunya memahami konteks. Nah, sama dengan ini, membaddala dinahu faqtuluhu. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Siapa yang mengganti agamanya, murtad, bunuhlah dia. Ya. Maksudnya ya murtad. Mau kembali pindah ke agama lain pada sebelumnya Islam, waduh. Nah, ini kalau baca hadisnya ini ada orang murtad, wah itu boleh dibunuh. Kenapa boleh? Ya hadis Rasulullah, kita dapat pahala ini ibadah. Padahal di antara makna hadis ini penjelasan para ulama ini lebih kepada hadis politik. Ya, hadis politik. Maksudnya dulu ada orang yang pertama dia sebelum Islam masuk Islam. Nah, lalu kemudian murtad lagi. Nah, ketika dia murtad, itu dia keluar dari Islam, lalu pergi menggalang kekuatan orang lain. Teman-temannya juga diajak, ayo kamu jangan usah lagi masuk Islam. Nah, jadi diajak untuk memberontak kepada Rasulullah sebagai kepala negara di Madinah. Jadi karena mereka ini bukan saja sekedar pindah agama, tapi mempengaruhi orang untuk kemudian pindah juga agamanya dan membuat suatu kekuatan kelompok untuk ya melawan itu. Maka keluarlah perintah ini. Itu. Jadi membaddala dinahu faqtuluhu. Siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah. Nah, jadi itulah konteksnya itu. Nah, jadi memahami hadis ini memang tidak cukup apa yang tertulis, tapi memerlukan analisis konteksnya. Jadi ada konteks sejarah, ada nanti konteks ya pribadi dan seterusnya. Ya. Nah, sama dengan ini al-mu'min wal musyriku la tara narahuma. Ya.
la taro'a narahuma. Maksudnya orang mukmin dan orang musyrik itu tidak boleh hidup berdampingan sangat dekat. Maksudnya gini, kalau zaman Nabi itu, kalau bertetangga tidak ada batas, hanya satu tembok, kalau tetangga sebelah kanan memasak, itu oleh tetangga sebelah kirinya itu melihat asapnya, asap dapurnya. Itu maksudnya la taro'a, jadi tidak saling melihat. Gitu. Jadi kalau secara tekstual, hadis ini melarang kita berdampingan dengan non orang bukan Islam secara tekstual. Tetapi makna hadis ini tidak hanya seperti itu, karena hadis ini diucapkan Nabi ketika beliau mau hijrah ke Madinah. Rupanya masih ada beberapa sahabat yang tetap ngotot tinggal di Mekah sementara imannya masih labil. Nah, Nabi takut kalau Anda ini masih tinggal di daerah yang apa ya? Artinya keyakinan Anda itu masih terancam karena Anda masih labil. Jadi belum kuat keimanannya, bisa-bisa kembali kepada agama yang lama. Maka itulah Nabi mengajaknya tinggalkan Mekah, datang ke Madinah bersama-sama. Itu konteks penyebutan. Tapi kalau kita dalam konteks kita di daerah masing-masing, selama tidak ada kekhawatiran, apalagi membahayakan akidah kita, tidak ada masalah. Jadi bukan sekedar tidak boleh tinggal berdampingan sampai itu ya. Nah, jadi itulah, itu salah satu. Ini contoh-contoh aja. Inna sahibal maksi finnari. Sesungguhnya pemungut pajak itu masuk neraka. Ini hadis saya dikirimi dari pegawai pajak. Akhirnya saya masukkan dalam contoh ini. Ya, kata, waduh, Ustadz, ini kami pegawai pajak rupanya calon-calon ahli neraka. Kami semua ini berdasarkan hadisnya ini. Ya bukan Anda. Nah, bos-bos Anda itu mulai ya apa Kementerian Pajak, Dirjen Pajak, Kakanwil, karena semua. Tapi lagi-lagi pemahamannya bukan tidak seperti apa yang tertulis. Karena ini ada riwayatnya, ada asbabul urutnya. Bahwa yang dimaksud di sini adalah yang mengamplang pajak, apa itu ya? Mengamplang ya. Jadi ada pajak, tapi dia kumpulkan, baru diambil untuk pribadi, tidak disetor untuk negara. Kalau untuk negara kan untuk kemaslahatan umat, karena dipakai membangun jalan, dipakai membangun rumah sakit, dipakai membangun gedung. Ya, gedung-gedung yang dibangun di kampus yang bencana kan pajak, pajak juga. Ya, jadi seperti itulah contoh-contoh berkaitan. Memang memahami hadis ini tidak sekedar apa yang tertulis, tapi memahami apa, menggunakan metode, ya, menggunakan metode, ya.